Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Anis Elektro. Kali ini kita akan menggarap satu buah TV LED Polytron dengan tipe VLD 24D810. Di mana TV ini gejalanya adalah kita cok indikator menyala, ya, indikator menyala, tetapi tidak bisa start meskipun menggunakan remote ataupun tombol. Itu informasi dari usernya. Coba kita akan tekan tombol untuk start. Ya, di sini tombol untuk startnya. Ini adalah tombol untuk start. Kita akan coba tekan. Indikator masih tetap melotot. Ya, kita tekan, indikator masih tetap melotot. Jadi coba kita akan buka permasalahannya di mana. Mudah-mudahan bisa selesai. Kita akan coba buka TV ini. Kita taruh pengaman dulu busa biar layar LCD-nya aman. Ya, kita lihat di sini segel masih nempel, masih alami. Jadi ini adalah penyakit asli, tidak pernah diobrak-abrik oleh user. Kita akan coba buka terlebih dahulu. Understand. Jadi ini penampakan daripada mesin. Jadi kita akan ukur di bagian switch pas buttonnya, kita cek karena ini tidak bisa start. Dia menggunakan remote, katanya juga tidak bisa. Apakah remote-nya rusak dari user atau memang dari sini? Coba kita akan lihat ini di skala ohmmeter. Oke, ohmmeter diperhatikan. Kita akan mengukur di bagian switch on off. Ya, switch on off nya main. Sekali lagi kita cek untuk tombol switch nya main. Coba kita lihat tombol yang lain juga main. Ya,
tombol on off nya main. Jadi kebanyakan TV terutama TV Samsung penyakitnya indikator suka melotot dia di bagian software di IC memorinya. Di sini kita tidak akan fokuskan ke sini. Ini adalah hasil memori, tetapi kita coba ukur tegangan dulu sebelum memastikan untuk kita ponis untuk IC ini. Kita ukur tegangan. Coba kita akan ukur tegangan di bagian kaki soketnya kita pasang dulu, baru kita masukkan cok, indikator standby menyala, probe hitam kita kasih di ground, lalu kita ukur untuk tegangan kerja. Kita akan mengikuti petunjuk ini, petunjuk tegangan kerja yang di sini. Di sini tertera tegangan, kabel hitam saya buka. Tegangan 12 muncul, 5 volt di sini tidak muncul. Terus di P on nya muncul tegangan 5 volt. P on muncul, ini 5 volt di sini tidak muncul. 12 volt muncul. Pada posisi standby seharusnya ini di 12 volt tidak akan muncul. Kita akan cek di bagian power supply saja dulu sebelum kita akan kita cabut dulu sebelum kita untuk memponis di bagian ini. Ya, kita akan beralih di bagian blok power supply. Di blok power supply kita akan ukur di bagian ini supaya tidak mengganggu kopernya. Saya buka dulu untuk bentuk belakang. Saya akan ambil bagian cok listriknya ini saja dulu. Ya, jadi kita akan mengukur di sini. Kita urut dengan membuka ini. Kita membuka dulu kabel yang menuju ke sini. Kita akan membukanya. Lalu kita masukkan tegangan, harus PLN. Kita ukur tegangan di bagian power supply nya. Kita lihat di bagian awal penyarah 12 muncul,
Di sini 12 muncul, 12 muncul. Di PON-nya ya 5 volt kosong. Jadi seharusnya ini di bagian power supply ini saya meragukan, ini ada sedikit kejanggalan di sini dari fisik. Transistor ini seperti terbakar, dimana jalurnya ini adalah menuju ke bagian pin standby. Pin 2 5 volt yang akan berhubungan dengan pin standby. Di sini kelihatan kosong. Kita akan coba dulu fokus di sini. Kita akan mencoba hubungkan langsung pin 5 volt dengan pin standby, di mana pin 5 volt di sini berhubungan dengan key yang ini. 5 volt berhubungan dengan key yang ini, dan kita akan hubungkan langsung 5 volt ini dengan standby. Kita akan ukur lagi tegangan yang keluar, apakah keluar yang 5 volt yang dari sini, atau memang nanti di sini tegangan 5 volt yang dari sini kaki transistor ini akan ngedrop atau gimana. Kita akan coba ukur. Tapi sebelum saya eksekusi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mengembangkan channel saya, untuk kemajuan channel ini. Jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share kalau memang video ini bermanfaat. Kita coba hubungkan 5 volt yang ini. Untuk startnya kita hubungkan dengan standby, pin standby. Coba kita akan ukur. Ya, sudah kita masukkan cok listriknya. Kita akan ukur di sini. 12 muncul, 5 volt tidak muncul. Yang seharusnya di sini 5 voltnya muncul, tetapi di sini 5 volt tidak muncul. 5 volt B-nya, 5 volt A-nya muncul untuk start. Jadi permasalahannya di sini, di bagian, jadi bisa saya katakan 80% masih kita masih kita ponis di bagian power supply, bukan di IC memorinya. Kita akan kerjakan di bagian ini dulu. Setelah saya mengurut jalur di bagian transistor ini, jadi di sini fungsi daripada transistor ini adalah sistem switch yang perpindahan tegangan 5 volt untuk start
5 volt. Setelah kita hubungkan dengan standby, di sini seharusnya di 5 volt B-nya ini akan muncul karena dia berhubungan langsung dengan transistor ini. Karena ini rusak sehingga tegangan 5 volt B ini tidak muncul, diakibatkan sistem switch di bagian transistor ini tidak bisa bekerja. Kita akan coba mencarikan atau mencari solusi untuk bisa membuat rangkaian ini bekerja atau membuat switch di bagian transistor. Kita lihat dulu jenisnya apa transistornya, baru kita akan eksekusi dan kita pasang, terus melihat gejala selanjutnya. Kita akan coba buka transistor ini sambil melihat jalur. Ada juga jalur yang transistor yang saya buka ini, jalurnya berhubungan dengan C yang di sini. Kita akan ukur C di sini. Iya, kita akan ukur apakah C kapasitor di sini masih bagus atau tidak, karena dia berhubungan dengan transistor. Ini perlu kita ukur di bagian-bagian ini. Kita agak sedikit curiga di sini juga di bagian C-nya ini. Kita coba buka. Dan kita coba ukur. Ya, masih bagus untuk kapasitornya. Kita bersihkan jalur, mengurut jadi di sini kita pastikan transistor mini yang terbakar atau yang sedikit meragukan. Ini fungsinya sebagai switch. Sekarang setelah kita urut-urut jalur, kaki 5 volt di sini kosong, 12 volt muncul, dimana 5 volt B ini berhubungan dengan kaki transistor yang meragukan tadi atau sedikit gosong atau pot pecah. Dibuktikan ini dengan kakinya, pas di terminal kaki ini sudah hitam gosong. Jadi kita akan coba untuk mencarikan transistor jenis NPN. Coba kita akan cari stok dulu di sini. Stok kita yang tersedia kita pakai sembarang saja. Kita cari yang sembarang saja. Ya, kita menemukan
jenis NPN di sini. Kita buka dulu, kita lihat tipenya di sini S8050. S8050. Coba kita akan ukur. Kita akan coba ukur. Ya. Jadi jenisnya ini NPN S8050. 8050, dimana kaki basisnya berada di tengah, pin tengah. Sementara kolektornya ada di kanan. Jadi ini kita fungsikan sebagai switch sekaligus sebagai menaikkan arus ke 5 pol ini, ke 5 pol B di bagian power supply ini. Coba kita akan coba pasang. Sebelumnya kita akan kerik kaki ini karena masih baru, kondisinya masih baru. Kita potong ya, kakinya kita potong, masih panjang jadi pendek. Kita kerik, lalu kita kasih timah biar nempelnya kuat nanti, karena ini masih baru, belum disentuh timah, jadi biar nempel. Jadi untuk basis dan emitor kolektornya, emitornya kita pasang ke bagian pin 5 port B untuk emitornya. Untuk kaki kolektor kita hubungkan dengan kapasitor kecil yang tadi kita tes. Ya, untuk basisnya kita hubungkan dengan 5 pol yang akan berhubungan dengan pin standby. Maaf, kakinya agak keras untuk transistor seperti ini, karena kita ini mengakali dengan transistor lain. Iya. Setelah kita pasang, kita pastikan kakinya jangan konslet atau terhubung dengan pin yang lain. Setelah kita pasang dan kita bersihkan,
kita pasang. Kita pasang ke kaki ini, ke soket mainboard, terus kabel backlight kita pasang. Lalu kita akan coba indikator standby menyala. Dan kita akan coba on kan. Ya, indikator, dan kita lihat backlight menyala. Ya, sudah muncul. Tidak ada USB terkoneksi, tanpa perangkat dan menu lainnya. Oke, jadi kita akan coba untuk menekan menu, atau sebelumnya kita akan pasang. Kabel terpasang, lalu kita akan coba lampu indikator standby menyala. Yang ini menyala. Kita akan tekan program indikator. Ya, indikatornya mati dan tampilan polytron sudah keluar. Oke, kita lihat untuk menu sudah bisa, dan alhamdulillah bisa dikatakan TV ini sudah normal. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.